Begitu Handi selesai melapor kepada para tetua sekte, dia segera kembali ke kediaman guanya. Dia langsung menuju ke ruangan Ninkel Spirit Ginseng dan menanam akar pohon sumuroh tepat di sebelahnya. Karena kedua benda itu sama-sama benda spiritual yang lahir dari langit dan bumi, mereka mungkin saling memelihara satu sama lain jika ditempatkan berdekatan. Pada hari-hari berikutnya setelah Handi selesai menjawab pertanyaan sesama anggota sekte tentang majelis percobaan pedang, dia mulai berkultivasi dengan sepenuh hati. Mungkin karena pengaruh dari majelis percobaan pedang, dia akhirnya bisa menembus hambatannya pada teknik perkembangan hebat. Kultivasi Handi kemudian maju saat dia secara bersamaan mengembangkan teknik perkembangan hebat dan seni pedang inti biru sangat menyenangkannya. Dia jelas mengerti bahwa alasan dia bisa mengolah teknik perkembangan hebat dengan begitu mulus kemungkinan besar karena manik-manik kayu pemeliharaan jiwa yang dia kenakan di lehernya. Sejak dia mengenakan manik-manik di lehernya, indera spiritualnya berangsur-angsur tumbuh lebih besar, terlepas dari upaya apapun yang dia lakukan untuk meredamnya. Ini memungkinkan dia untuk berkembang pesat dalam teknik perkembangan hebat tanpa halangan, seolah-olah dia sedang mengisi ulang kolam yang telah terbentuk. Selain itu, setiap kali dia mengembangkan teknik perkembangan hebat, manik-manik kayu pemelihara jiwa akan menyebabkan semangatnya terasa segar, memungkinkan dia untuk mencapai hasil yang lebih besar dengan sedikit ketegangan dan usaha. Selama waktu ini, Handi mulai menggunakan cairan hijau untuk mematangkan akar pohon sumuroh setiap beberapa hari. Sebagai hasil dari beberapa bulan yang singkat, sebuah pohon muda mulai tumbuh dari akarnya. Tampaknya hanya masalah waktu sebelum tumbuh sebesar pohon sumuroh di area terlarang. Handi memperhitungkan bahwa itu akan membutuhkan 20 tahun perawatan yang cermat. Namun dia nggak terburu-buru. Dia akan membutuhkan bertahun-tahun sebelum dia bisa mencapai tahap jiwa baru lahir palsu. Selanjutnya, dia sudah memiliki pil tempering roh di tangan. Nggak ada masalah jika itu akan memakan waktu lebih lama. Dengan pemikiran itu, Handi membayangkan saat pemuda berjubah hitam melihat melalui kantong penyimpanannya hanya untuk secara mengejutkan menemukan bahwa pil tempering roh telah menghilang. Handi tidak bisa tidak menganggapnya lucu. Alasan terpenting mengapa dia berusaha keras untuk mendapatkan pohon sumuroh adalah untuk air penglihatan terang. Dengan matanya yang dibersihkan dengan air penglihatan terang, dia akan mendapatkan keuntungan besar dalam pertempuran. Dikombinasikan dengan indera spiritualnya yang superior, dia akan mampu berulang kali menyerang dengan tegas terhadap kelemahan musuhnya. Pada saat yang sama, Handi nggak menyerah untuk berlatih penyempurnaan pil. Dia masih membuat persiapan sendiri untuk akhirnya memperbaiki Ninkel Spirit Ginseng. Dengan ini, waktu perlahan berlalu antara kultivasi pahit dan pemulihan pil. Selama waktu ini, terlepas dari beberapa interaksi sosial yang diperlukan, Handi nggak mengambil satu langkah pun dari kediaman guanya. Di tengah momen-momen penting untuk kultivasinya yang membutuhkan pengasingan yang terfokus, Handi mengirim Silvermoon sebagai gantinya untuk berurusan dengan sesama anggota sekte yang sesekali mengunjunginya. Untungnya, tubuh rubah Silvermoon telah membuat perbaikan yang cepat setelah konsumsi pil obat dalam jumlah besar. Teknik ilusinya menjadi semakin rumit, nggak mengungkapkan kekurangan sedikit pun. Adapun Mupailing, dia masih menyimpan keraguannya. Tetapi setelah Handi kembali ke sekte awan melayang hanya untuk nggak menonjolkan diri, kecurigaannya akhirnya memudar. Dia datang hanya untuk melihat Handi sebagai kultivator pemulihan ki yang benar-benar biasa. Akibatnya, Handi menjadi lebih nyaman untuk tinggal di sekte awan melayang. Dalam sekejap mata, Handi telah menghabiskan 20 tahun di sekte awan melayang sebagai murid pemulihan ki. Hari di mana dia akan menaikkan kultivasinya ke tahap jiwa baru lahir sudah dekat. Di dalam ruang pemulihan pil dari kediaman gua gunung kecil, sepotong api inti biru meninggalkan mulut Handi dalam aliran terus-menerus, membungkus kuali perak yang lebarnya setengah kaki. Handi memasang ekspresi tegang saat cahaya berkedip dari seluruh tubuhnya. Kuali itu berputar saat melayang di atas pusat formasi mantra ruangan. Seiring waktu perlahan berlalu, ruang penyempurnaan pil mulai dipenuhi dengan aroma obat.
Begitu Hanli menciumnya, dia merasakan semangatnya bangkit dan wajahnya menunjukkan sedikit kegembiraan. Ketika aroma obat samar ini menjadi jauh lebih terkonsentrasi, cahaya terang berkedip dari matanya. Dia tiba-tiba membentuk tangannya menjadi gerakan mantra dan memukul sudut formasi mantra dengan segel mantra, berteriak, "Buka!" Formasi mantra melepaskan serangkaian dengungan rendah, menghantam kuali perak dengan garis-garis cahaya merah yang berpotongan. Kuali kecil bergetar beberapa kali sebelum membuka tutupnya, memperlihatkan pil obat putih susu di dalamnya. Pil itu seukuran ibu jari, dan tubuhnya tembus cahaya, berkilauan dengan cahaya spiritual. Ada juga untayan asap putih susu yang melayang dari sekitarnya. Itu hampir nggak jelas, seolah-olah itu adalah tanda bahwa pil itu dari dunia lain. Setelah melihat pil itu, Hanli nggak dapat menahan kegembiraannya. Pil obat dari Nankel Spirit Ginseng akhirnya disempurnakan. Dia telah gagal beberapa kali sebelumnya. Jika kali ini juga gagal, dia nggak akan punya cukup tanduk batu akik dan rumput kemasetan untuk membuat pil lagi. Adapun bahan yang paling penting, Nankel Spirit Ginseng, Hanli nggak khawatir tentang itu. Ternyata Hanli nggak harus menggunakan tubuh utamanya untuk memurnikan obat. Dia hanya perlu mengeluarkan cairan dari tubuhnya, membiarkan ginseng itu terus hidup. Tentu saja, sementara ginseng roh nggak segera dibunuh, dia menderita kerusakan besar pada origin ki-nya. Alhasil, jelmaan kelinci putihnya menjadi lesu dan lesu. Dengan mengingat hal itu, setelah beberapa hari mempertimbangkan dengan cermat, Hanli menempatkan beberapa lapisan batasan lagi sebelum memberikan ginseng roh beberapa cairan hijau. Untuk berhati-hati, Hanli memulai dengan memberikan beberapa tetes cairan hijau encer, takut sesuatu tak terduga akan terjadi. Benda spiritual langit dan bumi, terutama yang memiliki inkarnasi sendiri, berbeda dari tanaman biasa. Pada akhirnya, cairan hijau telah sangat memulihkan origin ki ginseng roh dan telah menghidupkannya kembali. Ini sangat melegakan Hanli, dan dia mulai benar-benar menggunakan cairan hijau di atasnya. Akibatnya, Hanli menggunakan cairan hijau untuk memulihkan origin ki-nya setiap kali dia mengekstrak sebagian cairannya, memberinya persediaan tanpa akhir. Namun, metode ini hanya efektif untuk Nankel Spirit Ginseng. Hanli terinspirasi untuk mencoba ini pada obat spiritual lainnya, tetapi hasilnya hanya bertambahnya usia. Saat ini, Hanli memegang pil putih susu di antara jari-jarinya dan dengan hati-hati memeriksanya. Penampilan dan aromanya persis seperti yang dijelaskan, adapun kemanjuran obatnya, dia harus mengujinya ketika saatnya tiba. Dengan sedikit menghela nafas, Hanli dengan hati-hati menempatkan pil obat yang sulit didapat ini di dalam kotak giok yang telah dia siapkan sebelumnya. Dengan pil yang disimpan dengan benar, dia berjalan keluar dari ruang pil. Setelah sekitar 60 tahun berkultivasi, Hanli akhirnya mengolah lapisan keempat teknik perkembangan hebat, secara paksa meningkatkan ruang lingkup indera spiritualnya. Sehubungan dengan seni pedang inti biru, dia telah selesai berkultivasi ke lapisan ke-9 dari tahap kesempurnaan besar beberapa bulan sebelumnya, memungkinkan dia untuk akhirnya memasuki tahap jiwa baru lahir palsu. Apakah itu pil obat atau teknik, Hanli sekarang benar-benar siap. Namun, Hanli nggak akan buru-buru mulai memadatkan jiwa baru lahir sekarang setelah pil ginseng roh selesai. Sebaliknya, dia meninggalkan kediaman guanya sendiri dan menemukan tempat tersembunyi di pegunungan awan mimpi dengan pemandangan yang mempesona. Dia kemudian duduk dengan damai dan menjadi diam. Dia mulai mensyukuri semua yang telah terjadi sepanjang hidupnya selama ini. Ketika dia masih muda, dia menikmati hidup dengan keluarga tercinta dan memiliki seorang adik perempuan yang dia senang bermain dengannya. Ketika dia tumbuh agak lebih tua, dia memasuki sekte 7 misteri di bawah rekomendasi paman ketiganya, dan mulai mengenali banyak karakter kasar. Disinilah dia secara nggak sengaja menemukan Dr. Mo, dan mampu mengolah seni musim semi abadi. Dia kemudian menemukan pertemuan besar selatan, memperkenalkannya ke dunia kultivasi abadi yang sebenarnya. Kemudian dengan lembah Huanfeng. Segera setelah Hanli mulai mengingat-ingatannya, peristiwa masa lalu yang samar-samar ini berangsur-angsur menjadi lebih jelas.
dan berbagai emosi mulai menampakkan diri dari wajah Hanli, serta kebahagiaan yang belum pernah dia tunjukkan sebelumnya. Setelah 3 hari ini, Hani menutup matanya rapat-rapat dan memulihkan ketenangannya sekali lagi. Dia mulai memahami jalan dunia dalam keadaan tidak sadar. Sebulan kemudian, Hanli muncul dari persembunyian dengan kekuatan sihir, tubuh, dan pikirannya dalam kondisi puncak. Hatinya khususnya telah meraih ke tingkat berikutnya. Dengan pikiran yang benar-benar tenang, Hanli kembali ke kediaman gua dan mengaktifkan semua formasi dan batasan yang ada. Dia kemudian dengan singkat memberitahu Silvermoon, jaga bagian luarnya. Bahkan jika masalah besar muncul, jangan ganggu saya. Dengan mengatakan itu, jubah biru Hani berkibar saat dia memasuki ruangan yang sunyi. Pintu ke kamar segera menyegel dirinya sendiri dengan kilauan cahaya putih dan lapisan padat karakter jimat. Hani telah membatasi pintu untuk mencegah potensi gangguan saat dia memadatkan jiwa baru lahirnya. Meskipun Hani nggak mengatakan tentang apa ini, Silvermoon tahu betul apa yang akan terjadi. Dia segera memasang ekspresi rumit di wajahnya dengan emosi kekaguman, kerinduan, dan kebencian yang terkandung di dalamnya. Setelah akhirnya melihat ruangan yang sunyi tetap tenang untuk waktu yang lama, Silvermoon menghela nafas dan pergi. Sekarang dia terikat erat dengan Hanli. Dia mengendalikan pikirannya dan hanya berharap Hanli sukses dalam memadatkan jiwa yang baru lahir. Tidak jauh, Mupailing perlahan-lahan terbang di dekat taman obat dengan ekspresi lalai, seolah-olah pikirannya sedang mengembara. Begitu dia memikirkan tetua klannya yang mengharuskannya menikah dengan pria bermargayan, dia merasa bahwa prospek masa depannya suram. Para tetua klanmu nggak ragu memutuskan pertunangan yang absurd untuk menikahkan dirinya dengan klanyan untuk keuntungan politik. Jika dia menjadi kultivator formasi inti yang disebut tetua klan nggak akan berani mengkritiknya. Sebaliknya, mereka akan memperlakukannya dengan hormat. Bagaimanapun, semua orang tahu apa arti seorang kultivator formasi inti bagi sebuah klan. Meskipun wanita ini memiliki keanggunan dingin yang tak tertandingi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggertakkan gigi dan meringis ketika memikirkan masalah ini. Dia selalu menjadi karakter yang kompetitif dan gak pernah mengungkapkan pikirannya yang sebenarnya. Tetapi dengan hatinya yang goyah seperti sekarang, itu cukup jelas. Karena dia gak bisa menentang perintah yang lebih tua, dia akan menunda pernikahan selama mungkin. Jika dia entah bagaimana bisa membentuk inti sebelum itu, dia bisa membatalkan pertunangan. Tetapi terlepas dari bakatnya yang luar biasa, membentuk intinya dalam waktu 30 tahun pada dasarnya tidak mungkin. Bahkan dengan usahanya yang putus asa, itu akan memakan waktu 30 tahun lagi sebelum dia bisa mencapai tahap inti palsu dan berusaha untuk membentuk inti. Sementara dia senang meluangkan waktunya, para tetua klanmu menjadi nggak sabar dan memutuskan untuk mempermalukannya dengan berani memutuskan tanggal pernikahannya. Dia diancam akan dipotong batu roh masa depannya, dan juga disebutkan kemungkinan melibatkan anggota keluarga dekatnya di klan. Begitu dia memikirkan hal ini, Mupailing merasa nggak berdaya dan nggak bisa mengerahkan upaya perlawanan sedikit pun. Adapun Sekte Awan Melayang, meskipun dia diperlakukan dengan banyak bantuan dari Tuan Gunung dan sesama muridnya, mereka nggak dapat mencampuri masalah ini karena mereka terjerat dalam kepentingan klan mereka sendiri dan nggak dapat melakukan apapun untuk membantu. Banyak kekecewaan wanita ini. Yang lebih mengerikan adalah bagaimana Senior Yan entah bagaimana memperoleh informasi tentang perjalanannya baru-baru ini ke Gunung Musim Semi dan mengganggunya tanpa akhir. Jika kekuatan sihirnya nggak jauh melampaui miliknya, sangat mungkin Senior Yan ini akan berusaha untuk menangkapnya dengan paksa. Ini telah sangat membuat marah wanita yang sombong ini untuk hampir melepaskan alat sihirnya dan membunuhnya. Namun kebetulan hari ini adalah hari kunjungan ke berbagai kebun obat. Dia dengan belak-belakan bergegas untuk mendapatkan tugas ini, dan sebelumnya meninggalkan Gunung Musim Semi, menghindari keterlibatan apapun dari pria bermargayan. Kebun obat Hanli akan menjadi taman ketiga yang dia kunjungi. Begitu dia memikirkan Hanli, dia merasa sedikit aneh.
Dia awalnya berpikir bahwa sementara dia adalah seorang kultivator pemurnian Qi, dia merasa seolah-olah Hanli adalah sesuatu dari misteri yang tak terpecahkan. Dan begitu majelis percobaan pedang terjadi, dia menduga bahwa Hanli telah menyembunyikan kultivasi atau identitas yang sebenarnya. Karena itu, dia sangat memperhatikan tindakannya. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir, dia secara tak terduga berperilaku baik dan gak melakukan apa-apa. Dia gak melakukan banyak hal selain merawat kebun obat dan mengobrol dengan beberapa temannya. Ini telah menyebabkan dia menjadi lebih tertarik kepada Hanli. Sementara ekspresinya santai ketika dia berhadapan dengan Hanli, dia sebenarnya menjadi lebih memperhatikan tindakan Hanli. Sayangnya, Hanli memiliki profil rendah dan sangat sedikit berpartisipasi dalam sekte. Karena itu, dia hanya bertemu dengan Hanli beberapa kali dalam beberapa tahun ini. Dengan 20 tahun berlalu, wanita ini akhirnya menyerah, percaya tebakannya sendiri sebagai imajinasi liar. Hanli paling banyak adalah murid biasa yang tertutup. Dengan bakatnya yang buruk, pembangunan fondasi agak tidak mungkin baginya. Setelah mengingat Hanli, wanita itu mempercepat pelariannya dan terbang menuju kebun obatnya. Ketika Mu Peiling tiba 5 km jauhnya, dia merasakan ketakutan yang tak terlukiskan tiba-tiba menimpanya. Ki spiritual di udara tiba-tiba bergejolak. Dalam sekejap mata, untayan ki spiritual yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi pusaran air, menyebabkan dia hampir jatuh dari langit pada alat sihirnya. Dalam ketakutannya yang luar biasa, dia dengan paksa mengedarkan semua ki spiritual di tubuhnya untuk menstabilkan tubuhnya. Dia kemudian buru-buru melihat sekeliling dan melihat sesuatu yang membuatnya takjub. Sekitar 300 meter di langit, ada bintik cahaya spiritual yang tak terhitung jumlahnya di udara. Mereka memiliki warna yang tak terhitung jumlahnya, berdenyut dari terang ke redup, dan masing-masing berisi ki spiritual yang sangat murni. Mereka adalah pemandangan yang indah untuk dilihat. Mu Peiling kewalahan, dan dia mengalihkan pandangannya ke kejauhan. Dia menjadi pucat saat melihatnya. Kemanapun dia mengalihkan pandangannya, dia hanya melihat bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya memenuhi langit tanpa akhir. Surga, apa yang terjadi? Mu Peiling menatap pemandangan aneh ini dengan mata terbelalak. Faktanya, tontonan yang luar biasa ini mengelilingi seluruh area dalam jarak 50 km dari Hanli. Saat wanita ini menemukan transformasi ki spiritual, banyak kultivator juga menemukan anomali ini. Mereka yang memiliki kultivasi mendalam bahkan menatap keheranan ke arah sekte awan melayang yang jaraknya ribuan kilometer. Meskipun sebagian besar kultivator belum pernah melihat ini sebelumnya, mereka juga nggak tahu mengapa tanda seperti itu muncul. Beberapa yang tahu menonton dengan perasaan iri dan kagum. Di puncak utama sekte awan melayang, di sebuah gua kediaman yang terletak beberapa ribu kilometer jauhnya, ada seorang lelaki tua berambut perak yang sedang duduk bersila. Dia memiliki kulit pucat dan nafas berat, seolah-olah dia sakit parah. Tetapi pada saat cahaya roh muncul beberapa ratus kilometer jauhnya, dahinya bergetar dan dia membuka matanya dengan kaget, memasang ekspresi nggak percaya. Dia menghentikan kultivasinya tanpa ragu-ragu dan segera terbang keluar dari kediaman guanya dalam seberkas cahaya putih. Sesaat kemudian, lelaki tua berambut perak itu muncul di puncak gunung utama, berdiri di atas sebuah batu besar. Dia sungguh-sungguh menatap ke arah gua kediaman Hanli dan ekspresinya goyah. Pada saat itu, seberkas cahaya kuning datang terbang dari langit ke arah kediaman gua lelaki tua berambut perak itu. Tetapi ketika melihat pria tua berambut perak yang sudah berdiri di luar kediaman guanya, dia terbang menuju puncak gunung. Cahaya memudar untuk mengungkapkan seorang pria paruh-baya dengan kulit pucat. Begitu pria paruh-baya itu muncul, dia segera berbicara dengan pria tua itu dengan tidak percaya. Senior Cheng, Anda pasti merasakannya. Apakah saya salah? Apakah benar-benar ada seseorang yang memadatkan jiwa baru lahir di sekte awan melayang kita? Pria tua berambut perak itu menyipitkan matanya dan menjawab tanpa menoleh. Salah, mustahil. Kita berdua pernah mengalami ini sebelumnya. Ada seseorang yang benar-benar memadatkan jiwa baru lahir di dalam sekte kita.
Selain itu, dia telah mencapai tahap akhir dan hampir selesai. Pria Parubaya itu bergumam dengan pasti. Ini membingungkan. Satu-satunya kultivator formasi yang di tahap akhir di sekte kita adalah keponakan bela diri Frank dan mata-mata bermargahu itu. Keponakan bela diri Frank telah menghabiskan 2 tahun terakhir berjuang untuk mencapai tahap kesempurnaan yang besar. Dia nggak mungkin mencapai tahap jiwa baru lahir palsu begitu cepat, apalagi membentuk jiwa baru lahir. Adapun mata-mata dari sekte iblis surgawi, kultivasinya sudah sia-sia dan jatuh beberapa tingkat, itu nggak mungkin dia. Tentu saja kita tahu kultivasi keponakan bela diri kita. Meskipun orang ini mungkin memadatkan jiwa yang baru lahir di sekte awan melayang kita, dia belum tentu salah satu anggota sekte kita. Mungkin dia adalah karakter pemberani yang menyusup ke sekte kita. Bagaimanapun, di spiritual pegunungan awan mimpi kaya dan berlimpah, tempat yang optimal untuk memadatkan jiwa yang baru lahir. Pria Parubaya itu mengerutkan kening dan dengan kesal berkata, "Senior, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Sepertinya dia akan dengan lancar meningkat jiwa baru lahirnya. Sepertinya memang begitu. Kita harus tinggal di sini untuk saat ini. Meskipun saya nggak tahu apakah dia telah melewati tahap akhir atau tidak, kita hanya akan mengganggunya jika kita muncul. Adapun tahap terakhir, serangan balik iblis dalam bisa memakan waktu beberapa bulan, atau bahkan beberapa tahun pengalaman internal untuk diselesaikan. Namun pada kenyataannya, waktu itu sebenarnya hanya berlalu dalam sekejap. Junior Lu, mungkinkah Anda lupa bahwa Anda mengalami serangan balasan selama memadatkan jiwa baru lahir Anda? Kulit pria berambut perak itu memucat, tapi sikapnya tetap tenang. Bagaimana mungkin saya bisa lupa? Saya nggak pernah ingin memikirkannya lagi. Serangan balik setan batin menyebabkan ketakutan terdalam seseorang muncul di hati mereka. Jika bukan karena pil tempering roh yang saya minum sebelum membentuk jiwa baru lahir, saya pasti nggak akan bisa melewati rasa sakit. Pria Parubaya bermargalu nggak bisa menahan diri untuk nggak bergidik. Wajahnya meringis saat mengingat pengalaman itu. Tepat sekali, orang ini belum melewati tahap akhir dan belum menyelesaikan tahap jiwa baru lahir. Nggak ada gunanya berbicara tentang bagaimana kita harus berurusan dengannya. Nggak perlu terburu-buru. Tetapi jika dia cukup beruntung untuk memasuki tahap jiwa baru lahir, sudah terlambat untuk memblokirnya. Daripada menyinggung perasaannya, bukankah lebih baik mengamatinya dengan tenang dan menunggu hasilnya? Selain itu, bukanlah hal buruk jika orang ini membentuk jiwa baru lahir di sekte awan melayang kita. Mungkin kita bisa berteman dengannya dan membuatnya bergabung dengan sekte kita. Pria Parubaya itu merasakan hatinya bergetar. Senior bermaksud mengatakan bahwa orang ini adalah seorang kultivator gelandangan. Pria berambut perak itu tersenyum dan menoleh ke pria Parubaya itu. Iya, kemungkinan besar memang begitu. Jika dia berasal dari sekte atau klan, mengapa dia berani menyelinap ke pegunungan awan melayang untuk membentuk jiwa yang baru lahir? Akan lebih baik baginya untuk membentuk jiwa baru lahir di bawah perlindungan kultivator kelas tinggi. Apakah Anda ingat betapa seriusnya sekte saat memperlakukan kita ketika kita mencoba membentuk jiwa baru lahir kita? Setelah mengingat ingatan sebelumnya, pria Parubaya itu nggak bisa menahan tawa. Bagaimana saya bisa lupa? Dalam beberapa bulan yang saya butuhkan untuk membentuk jiwa baru lahir, sekte menutup gunung dan waspada terhadap serangan. Bahkan formasi pelindung sekte pun didirikan. Dari apa yang Anda katakan, tampaknya orang ini benar-benar seorang kultivator gelandangan tanpa sekte. Pria tua berambut perak itu perlahan berkata, jika orang ini benar-benar seorang kultivator gelandangan, kita harus melakukan yang terbaik untuk membujuknya dan gak menyinggung perasaannya. Karena jauh lebih sulit bagi seorang kultivator gelandangan untuk membentuk jiwa baru lahir daripada seorang kultivator sekte. Kemampuan mereka pasti mengesankan. Mereka nggak bisa diremehkan. Selanjutnya, kultivator ini nggak dibebani oleh sekte, tidak seperti kita. Dia akan memiliki lebih sedikit keraguan saat bertindak berdasarkan dendam daripada seorang kultivator yang berasal dari sekte. Eccentric Heaven Feng adalah contohnya.
Bukankah karena kultivasinya yang mendalam dan kemampuannya yang unggul sehingga kita nggak berani menyinggung perasaannya dengan mudah? Apakah tindakannya yang kejam dan gak terkendali nggak menimbulkan ketakutan di banyak sekte di wilayah selatan surgawi? Ketika pria Parubaya mendengar ini, dia diam-diam mengangguk setuju. Kemudian mata lelaki tua itu berbinar dan dia dengan lembut berteriak, "Ini mulai." Pria Parubaya itu terkejut dan dia buru-buru mengirim indera spiritualnya ke kejauhan. Pada saat itu, bintik-bintik cahaya mengelilingi tempat tinggal gua Hanli menjadi semakin banyak dan secara bertahap mengembun menjadi satu massa cahaya di langit. Setelah beberapa saat, langit yang mengelilinginya sejauh 50 km mulai bersinar dengan lapisan cahaya pelangi yang lebat. Gulungan petir yang keras melonjak dari massa cahaya. Segera, dia mulai dengan cepat berkonsentrasi dan berkumpul bersama di pusatnya, kediaman gua Hanli. Di atas gunung kecil kediaman Hanli, bola cahaya selebar setengah kilometer berkilauan dengan cemerlang, membutakan siapa saja yang berani melihatnya secara langsung. Tiba-tiba, ledakan dunia yang mengguncang bertepuk di langit, bergoyang di seluruh gunung. Pada saat itu, sebuah pilar cahaya biru melesat ke langit dari gunung, menembus lurus melalui bola cahaya di langit. Bola cahaya besar segera menjadi tertutup awan gelap, membawa badai petir dan angin. Dalam badai ini, cahaya mulai menyusut, tetapi kilatan cahaya berwarna-warni hanya menjadi lebih menyilaukan. Para kultivator di dekatnya telah bergegas mendekati gunung kecil di tengahnya dan mengamati fenomena menakjubkan di langit ini. Mereka masing-masing saling memandang dengan cemas, nggak tahu apa yang harus mereka lakukan. Gak lama kemudian, di bawah tatapan para pengamat yang tercengang, bola cahaya besar itu mengembun menjadi bola tembus pandang seukuran kepalan tangan yang berisi sejumlah ki spiritual yang menakutkan. Mereka yang mengamati di dekatnya memandang dengan takjub, gak berani gegabah mengambil tindakan apapun.